Om Swastiastu, Sulawesi dan teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan materi tentang ketergantungan antara uang dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat. Poin 26 subbab A yaitu perdagangan internasional. Asal sekolah dari SMP Negeri 1 Denpasar. Guru pembimbing kita yaitu Dr. Eka Juliana Jaya, SE, MSI. Anggota kelompok 6 yaitu Ketua Kelompok Pukayu Ardika Kumalasari, absen 38 kelas 9D. Wakil Ketua Kelompok Revika Febriani, absen 42 dari kelas 9G. Anggota 1 Muhammad Riawa Alfikra, absen 29 dari kelas 9G. Dan anggota 2 Irgi Pania Yoga Prabowo, absen 5 dari kelas 9G. Dalam materi ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu pengertian perdagangan internasional dan faktor pendorong terjadinya perdagangan internasional. Pengertian perdagangan internasional. Apa itu perdagangan internasional? Perdagangan internasional adalah perdagangan antara dua belah pihak yang berasal dari negara yang berbeda berdasarkan pada perjanjian yang telah disepakati bersama. Pihak yang melakukan perdagangan ini dapat berupa individu, perusahaan, ataupun pemerintah. Pada perdagangan internasional terdapat barang-barang keluar dan masuk dari suatu negara ke negara lain. Kegiatan membawa barang dari luar negeri ke dalam negeri disebut dengan kegiatan impor. Sedangkan kegiatan mengirim barang dari dalam negeri ke luar negeri disebut ekspor. Orang atau perusahaan yang memasukkan atau melakukan kegiatan impor disebut dengan importir. Sementara orang atau perusahaan yang melakukan kegiatan ekspor disebut dengan eksportir. Teori perdagangan internasional. Teori perdagangan internasional menganalisa dasar-dasar terjadinya perdagangan internasional serta keuntungan yang diperoleh. Kebijakan perdagangan internasional membahas alasan-alasan serta pengaruh pembatasan perdagangan, serta hal-hal yang menyangkut proteksiosisme baru. 4 teori perdagangan internasional yaitu 1 teori merkantilisme, 2 teori keunggulan absolut pencetus Adam Smith, 3 teori keunggulan komparatif pencetus David Ricardo, dan yang keempat teori Heckscher-Ohlin pencetus Elie Heckscher dan Bertil Ohlin. Bentuk perdagangan internasional yaitu perdagangan bilateral yaitu antar dua negara, perdagangan regional yaitu dalam lingkup kawasan tertentu, dan perdagangan multilateral yaitu luar lingkup kawasan tertentu. Faktor pendorong terjadinya perdagangan internasional. Faktor pendorong dan penghambat perdagangan internasional. Faktor pendorongnya adalah perbedaan SGA, keinginan memperoleh income lebih, ingin memperluas target pasar, adanya perubahan iklim, ingin meningkatkan SDM, adanya transportasi antar negara, dan ingin meningkatkan kualitas produk lokal. Faktor penghambatnya yaitu perbedaan mata uang, lemahnya SDM, dan pembayaran antar negara sulit dan berisiko. Manfaat perdagangan internasional yaitu memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negara sendiri. Masyarakat negara Indonesia dapat mengonsumsi kurma walaupun tidak dapat tumbuh di Indonesia. Memperluas pasar sehingga meningkatkan efisiensi produksi. Dengan adanya perdagangan internasional, maka pasar untuk barang yang diproduksi di suatu negara akan bertambah sehingga akan meningkatkan skala ekonomis, sehingga biaya produksi semakin murah. Memperoleh keuntungan dari spesialisasi walaupun negara yang memproduksi barang X juga diproduksi di negara B, negara A dapat melakukan spesialisasi pada barang lain yang efisien diproduksi dan mengimpor barang X dari negara B sebagai sumber devisa negara. Adanya perdagangan internasional akan memberikan devisa pada negara yang menjual barang ke luar negeri. Devisa ini dapat digunakan untuk membeli barang dari luar negeri
yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, mendorong alih teknologi. Dengan melakukan perdagangan dengan negara maju, negara yang berkembang dapat mempelajari teknologi yang digunakan sehingga mendorong peningkatan pengetahuan akan teknologi di negara berkembang. Tips mencegah penularan COVID-19 yaitu rajin mencuci tangan, gunakan masker saat batuk dan pilek, konsumsi gizi seimbang, rajin olahraga dan istirahat cukup, hati-hati jika kontak dengan hewan, tidak mengonsumsi daging yang belum dimasak, dan jika batuk, demam, atau pilek berlanjut silakan ke puskesmas terdekat. Kesimpulan, dengan adanya perdagangan secara internasional, tentu terjadi efisiensi dan efektivitas suatu barang atau jasa antar negara, sehingga bisa saling membantu memenuhi kebutuhan, serta dipilih proses produksi yang lebih cepat sehingga dapat menghemat waktu, biaya, serta meningkatkan harga jual. Sekian, terima kasih. Om Santi 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 Om.